Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Aditania, NPM 18722057, PS PMIP 5B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan petani kopi rakyat di Desa Rawasari, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Sampelnya yaitu dari nomor 31 sampai 60. Latar belakangnya, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian yang telah dicapai suatu negara. Pembangunan ekonomi ini suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan-perubahan besar pada mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan nasional, baik yang tergandung dalam sektor swasta maupun terhadap sektor publik. Pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya secara adil dan merata. Peningkatan taraf hidup dan pemerataan pendapatan antara golongan masyarakat merupakan dua masalah yang berkaitan. Artinya, peningkatan taraf hidup ini berarti memenuhi kebutuhan konsumsi secara nyata, baik kualitatif dan kuantitatif. Desa Rawasari ini sangat mendukung dengan ketinggian 450 meter dari permukaan laut. Curah hujannya rata-rata 2.750 meter per tahun. Nah, sehingga suhu rata-ratanya 20 derajat Celcius dengan tipe persawahan dan perkebunan. Desa Rawasari ini memiliki potensi yang sangat besar baik dari sumber daya alam, manusia maupun kelembagaan dan organisasi. Satu hal pokok yang menjadi andalan masyarakat Rawasari adalah hasil perkebunan kopi, karena kopi telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebagian besar masyarakat yang ada di sana. Petani kopi menjadi salah satu strategi hidup yang ditempuh petani Rawasari untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarga. Desa Rawasari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, yang terdiri dari lahan pertanian atau sawah dan perkebunan atau perkarangan yang subur. Desa Rawasari mengalami penurunan produksi kopi. Hal ini disebabkan karena umur kopi itu sudah cukup tua dan pemeliharaan yang belum intensif. Keterbatasan dalam pemeliharaan dan pengolahan membuat pohon kopi tidak maksimal dalam menghasilkan biji kopi. Selain itu, minimnya keterampilan dan teknologi yang dimiliki oleh petani membuat petani kesulitan dalam mengembangkan dan meningkatkan hasil produksi kopi yang merata. Namun, hal tersebut masih dapat ditingkatkan dengan cara merehabilitas tanaman kopi yang tidak produktif lagi, meningkatkan pemeliharaan kopi, dan adanya teknologi pertanian yang semakin maju sangat membantu petani. Diharapkan peran kopi tetap dapat dipertahankan dan meningkatkan hasil produksi pendapatan petani, mengingat kopi merupakan salah satu komoditi ekspor yang unggul. Tujuannya, satu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap pendapatan petani kopi rakyat di Desa Rawasari, Kecamatan Sumber Jambe. Yang kedua, untuk mengetahui beberapa pengaruh pengalaman kerja terhadap pendapatan petani kopi rakyat di Desa Rawasari, Kecamatan Sumber Jambe. Untuk mengetahui besar pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani kopi rakyat di Desa Rawasari, Kecamatan Sumber Jambe. Pembahasan sifat data. Sifat data ini bersifat kualitatif dan kuantitatif karena data yang diperoleh merupakan perhitungan dan deskripsi sehingga peneliti mampu menjelaskan dengan sangat rinci. Cara memperoleh datanya ada dua, yaitu dengan data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara, yang diperoleh secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitian. Data sekunder. Data sekunder ini diperoleh peneliti melalui pelantara media dan diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder melalui berbagai instansi dan pemerintahan, seperti halnya BPS Kabupaten Jember, Kantor Kepala Desa Sumber Jambe. C. Metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis Regier linier berganda untuk mengetahui pengaruh usia, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, lama bekerja, dan luas lahan secara parsial terhadap pendapatan petani kopi. Digunakan fungsi regresi linier berganda.
Uraiannya sebagai berikut, Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4, di mana variabel Y itu disebut pendapat petani kopi, X1 jumlah tanggungan keluarga, X2 pendidikan, X3 lama bekerja, X4 luas lahan, dan A itu konstanta. D. Variabel data. Nih, yang pertama ada pendapatan kopi, yaitu yang disebut dengan Y, adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan petani dari penjualan kopi atau faktor-faktor yang lain. Yang kedua, ada jumlah tanggungan keluarga, atau X1, adalah jumlah seluruh tanggungan keluarga yang ditanggung oleh petani kopi tersebut. Yang ketiga, ada X2. X2 ini adalah pendidikan, merupakan pendidikan yang ditempuh oleh para petani kopi tersebut. Yang keempat, ada lama bekerja yang disebut juga X3. Maksudnya adalah lama bekerjanya para petani kopi tersebut. Yang kelima, ada luas lahan X4, adalah tempat atau tanah yang akan menjadi media untuk menanam kopi. Adapun luasan tanah yang digunakan ialah hektar atau HA. Langkah-langkah perhitungan Excel. Kita akan membuka Excel, nanti saya akan praktekkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang cara menginput atau menghitung di Excel. Pertama-tama, kita copy atau kita tulis atau kita ketik nama Y, X1, X2, X3, X4 pada jurnal ataupun skripsi kita. Kita pindahkan ke Excel, setelah itu dia akan seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik data pada toolbar. Terus kita cari data analisis, kita cari regression, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini kita hapus. Y, berarti dia Y. Maka kita tarik ke bawah untuk variabel Y-nya saja. Oke, untuk input range-nya, input X-rank-nya dari X1 sampai X4. Semuanya kita input. Tarik ke bawah sampai datanya termasuk. Kita label di centang. Output range-nya kita isi juga. Kita isi dengan di sini. Terserah mau di mana. Terus line fit flutes-nya kita centang, terus habis itu kita klik OK. Maka akan keluar seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal merapikan, karena nilainya akan tidak keluar jika tidak dirapikan. Baik, di sini saya sedang merapikan nilainya. Nah, jika sudah seperti ini, tampilannya seperti ini. Ya, saya kasih lihat. Nih, ada regression statistik, ANOVA, intercept, koefisien, t-start. Maka kita akan menghitung t-hitung dan t-tabelnya. Setelah keluar ANOVA, intercept seperti gambar ini, maka kita akan menghitung t-hitungnya atau f-hitung. Di sini variabel Y itu disebut dengan pendapatan, X1 jumlah tanggungan keluarga, X2 pendidikan, X3 pengalaman kerja, X4 luas lahan. H0 tidak ada pengaruh antara variabel Y terhadap X1, X2, X3, X4. H1 ada pengaruh antara variabel Y terhadap X1, X2, X3, dan X4. Uji F hitungnya yaitu sama dengan kita cari di sini F regression. F regression ini F
regression. Kita klik saja, terus kita klik enter. Nah, maka dia akan keluar nilainya seperti ini. Untuk menghitung F-table, kita klik sama dengan FINP buka kurung 5%, kita sesuaikan di sini di laptop saya menggunakan koma, ini tergantung laptop masing-masing. Di sini saya menggunakan koma, kita cari F regression dengan residual. DF regression dengan DF residual. Di sini kita klik DF regression, kita klik DF residual, tutup kurung, enter. Nih, maka dia akan keluar nilainya seperti ini. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak HO. Artinya, secara serempak atau simultan bersama-sama ada pengaruh antara variabel Y terhadap X1, di mana Y sama dengan 1,2,3. Untuk uji F-nya, alpha 10 ini sama aja, tetapi di sini untuk F hitungnya diganti dengan 10%, sedangkan di sini tadi 5%. Untuk alpha 10% ini, maka F hitungnya pun F tabelnya pun diganti dengan 10%. Tetapi hasilnya sama saja, masih besaran F hitung. Maka secara serempak atau simultan bersama-sama ada pengaruh antara variabel Y terhadap X1, di mana X1 di mana satunya sama dengan 1,2,3. Untuk uji T yang alfanya 5%, itu sebagai berikut. X1 T hitung. T hitung ini kita ambil dari sama dengan, kita cari T start. T start itu berada di ini. T start X1. Ini X1, ini T start, maka kita klik di seperti ini, terus enter. Untuk nilai X2, X3-nya kita tarik saja. Dah selesai. Untuk T tabelnya yaitu sama dengan TINP buka kurung 5%, buka kurung, TNP buka kurung 5%, kita cari DF residual. Kita cari DF residual. Terus tutup kurung, enter. Selesai. Di sini nilai antara T hitung dengan T tabel untuk variabel X1 yaitu besar T tabel, maka dia gagal tolak HO. Kesimpulan, X1, X2, X3, X4-nya tidak ada pengaruh. Setelah ini semua selesai, setelah ini semua kita hitung, kita menghitung ini. Nih. Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4. Jika variabel kalian sampai X6, maka kita tambahkan di sini plus B5X5 plus B6X6 dan seterusnya. Modal atau persamaan regresi, Y sama dengan min 33,20 ini, atau nilai B1X1 ini kita ambil dari X1 dan X2, X3 dan X4 ini yang berada pada intercept atau koefisien. Untuk interpretasinya, B0 itu diartikan jika pendapatan meningkat, maka akan menurunkan semuanya sebesar min 33,20 dengan variabel lain dianggap konstanta. Untuk variabel X1, jika jumlah tanggungan keluarga yang digunakan lebih, maka akan meningkatkan hasil sebesar
29,712. X2-nya, jika ada pendidikan yang digunakan lebih, maka akan menurunkan produksi sebesar min 17,137. Untuk variabel X4-nya, jika pengalaman kerja ditingkatkan, maka akan menaikkan produksi sebesar 11,281. Jika variabel X4-nya luas lahannya yang digunakan lebih, maka akan meningkatkan biaya produksi sebesar 94,987. Nah, ini adalah perhitungan ANOVA yang digunakan di Excel. Sekian untuk perhitungan Excel. Terima kasih. Baiklah, setelah kita menghitung perhitungan di Excel yang sudah saya jelaskan tadi, maka kita F-nya interpretasi output. Interpretasi output ini atau nilai-nilainya ini kita ambil dari Excel yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk nilai X1-nya yaitu 297125,874, begitupun nilai X2, X3, dan X4-nya. Nilai X4-nya lebih besar yaitu 94,9874 sekian-sekian. Untuk modal atau persamaan regresi ini sama seperti yang di Excel. Untuk interpretasinya juga sama yaitu B0. Jika pendapatan meningkat maka akan menurunkan semuanya sebesar min 33,20 dengan variabel lain dianggap konstan. Untuk variabel X1, jika jumlah tanggungan keluarga yang digunakan lebih, maka akan meningkatkan hasil sebesar 29,712. Untuk variabel X2-nya, jika pendidikan yang digunakan lebih, maka akan menurunkan produksi sebesar min 17,137. Untuk variabel X4, jika pengalaman kerja ditingkatkan, maka akan menaikkan produksi sebesar 11,281. Untuk variabel X4, jika luas lahan yang digunakan lebih, maka akan meningkatkan biaya dan produksi sebesar 94,987. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara bersama-sama, X1 pendidikan, X2 pengalaman kerja, dan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap besaran pendapatan yang diperoleh petani kopi rakyat di Desa Rawasari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Secara parsial diketahui bahwasanya variabel jumlah tanggungan keluarga X1 pendidikan, X2 tidak berpengaruh terhadap besaran pendapatan petani kopi rakyat di Rawasari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Sedangkan variabel pengalaman kerja X3 dan luas lahannya berpengaruh signifikan terhadap besaran pendapatan petani kopi rakyat di Desa Rawasari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Variabel luas lahan merupakan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kopi tersebut, yang berada di Desa Rawasari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.